Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 27 dengan nama proyek Sistem Informasi Penjualan Online The Crispy World. Nama anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Atif Najmudin, yang kedua ada M. Aldi Gunawan, yang ketiga Lucky Febrian, dan yang terakhir Robi Setiawan. Untuk latar belakang proyek yaitu The Crispy World ini merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Produk olahannya berbahan dasar makanan pokok tradisional yaitu tiwul yang dimodifikasi menjadi makanan ringan dengan aneka rasa yang baru dan beragam. UMKM ini penjualannya masih menggunakan penjualan konvensional, hanya menitipkan produknya ke pusat oleh-oleh dan toko sekitar lingkungan. Padahal produk yang dihasilkan mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal tapi nasional. Oleh karena itu, dibuatlah sistem informasi penjualan berbasis website. Melakukan pembayaran melalui website, pembeli dapat membeli walaupun tidak di toko, ataupun melakukan pembayaran secara transfer ke dompet online ataupun rekening bank. Manfaat yang didapat adalah kesempatan untuk meraih pelanggan baru, yang dimana lokasi tempat tinggalnya berjauhan dengan toko tempat produk dijual. Sistem informasi ini dapat juga mempermudah proses pencatatan penjualan dengan log transaksi yang telah dilakukan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan hasil penjualan apabila masih dilakukan secara manual. Namun, apabila transaksi dilakukan di toko, maka pihak staf yang harus mengisi data transaksi yang diperlukan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Robi Setiawan. Dalam pembuatan sistem informasi, ada beberapa risiko yang akan dihadapi manajer proyek nantinya. Tentunya manajer proyek akan menentukan strategi dan cara menerapkannya agar bisa lebih meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Berikut merupakan risiko yang akan dihadapi. Yang pertama, terjadinya kesalahan dalam sistem informasi. Kedua, kesalahan dalam memasukkan data ke dalam sistem. Ketiga, kebocoran data pada sistem informasi. Keempat, biaya memperbarui hosting. Batasan dari sistem yang akan dikembangkan antara lain: 1. Sistem tidak menampilkan rating. 2. Sistem tidak dapat menerima pembayaran kredit. 3. Sistem tidak menampilkan video live stream. 4. Sistem tidak memberikan voucher kepada pelanggan. 5. Sistem tidak dapat menambah toko dari pengguna selain UMKM The Crispy World. 6. Sistem hanya berbasis website. Kebutuhan fungsional dari sistem informasi ini antara lain: 1. Sistem dapat menampilkan katalog barang yang dijual. 2. Sistem dapat memproses pesanan pelanggan. 3. Sistem dapat memberikan rekomendasi untuk pelanggan. 4. Sistem dapat menampilkan informasi pembelian. 5. Sistem dapat melakukan pembayaran secara online ke rekening bank atau dompet online. Kebutuhan non-fungsional dari sistem informasi ini antara lain: 1. Untuk menjamin hak akses pengguna yang akan menggunakan sistem, digunakan sistem login dengan username dan password. 2. Pengguna selain admin hanya dibatasi seperti hanya dapat melihat katalog, memilih produk, kemudian melakukan transaksi dan melihat log transaksi. 3. User interface yang dikembangkan memiliki desain sederhana sehingga memudahkan pelanggan saat menggunakan sistem. 4. Sistem harus dapat diakses secara online dan real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atif Najmudin. Project milestone. Yang pertama terdapat planning ditargetkan pada 8 Mei 2022. Kemudian yang kedua ada project start ditargetkan pada 9 Mei 2022. 3. Identifikasi masalah atau permasalahan ditargetkan pada 10 Mei 2022. Yang keempat terdapat identifikasi kebutuhan sistem ditargetkan pada 12 Mei 2022. Kelima terdapat perancangan sistem 19 Mei 2022. Kemudian ada 6 prototyping ditargetkan pada 9 Juni 2022. Yang ketujuh terdapat development ditargetkan pada 10 Juni 2022. Yang terakhir terdapat testing dan maintenance ditargetkan di 30 Juni 2022. Kemudian terdapat budget summary-nya. Yang pertama di project komponennya terdapat survei dan analisis dengan komponen cost-nya 3 juta. Kemudian yang kedua terdapat desain dan implementasi sistem dengan komponen
cost-nya terdapat 18 juta. Kemudian biaya domain dan hosting diperkirakan sebesar 300.000. Training dan sistem informasi diperkirakan 1 juta. Kemudian di total biaya yang diperlukan yaitu 22.300.000. Kemudian terdapat assumption, constraint, dan dependency. Asumsi-asumsi dari proyek ini adalah pertama, sumber daya yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Kedua, biaya dapat lebih mahal bila terjadi perubahan pada sektor tertentu. Ketiga, proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Constraint atau batasan-batasan untuk proyek ini antara lain, pertama, perancangan sistem harus selesai dalam 3 minggu. Yang kedua, developer hanya dilakukan 2 orang. Kemudian dependensinya terdapat yaitu perancangan sistem dan prototyping harus sudah selesai terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan development. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu M. Aldi Gunawan. Baiklah, berikut struktural organisasi proyek. Yang pertama ada function sebagai project manager yang akan diisi oleh Atif Najimuddin dengan role bertanggung jawab penuh dalam merencanakan, menorganisasi, memonitor, dan mengontrol jalannya proyek. Dan function yang kedua yaitu customer atau project sponsor yang akan diisi oleh Lucky Febrian dengan role memberikan informasi atau gambaran umum mengenai sistem informasi yang akan dibuat. Serta ada function sistem analis yang akan diisi oleh Robi Setiawan dengan role menganalisis proses bisnis pada UMKM, merancang kerangka sistem yang baru, membuat dokumen kebutuhan sistem informasi. Lalu ada website administrator yang akan diisi oleh M. Aldi Gunawan dengan role membuat dan menyusun rancangan website yang sesuai dengan kebutuhan, mengelola pemberian akses ke panel kontrol website, dan menjaga kualitas dari kinerja sistem. Berikutnya ada function quality assurance yang akan diisi oleh Robi Setiawan dengan role melakukan pengujian sistem informasi yang dibuat agar terhindar dari bug. Kemudian ada function developer yang akan diisi oleh M. Aldi Gunawan dan Atif Najimuddin dengan role membuat dan mengembangkan sistem informasi berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Berikut ada kriteria sukses proyek. Proyek ini dapat dikategorikan sebagai proyek yang sukses apabila pertama, kenaikan jumlah pengunjung web tiap bulannya, dan yang kedua, kenaikan jumlah pembeli melalui website dibandingkan dengan toko offline. Saya kembalikan kepada Lucky. Terima kasih. Sekian dari kelompok 27. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.